banyak pikiran lah, banyak beban. Gue bahkan sempat bilang sama istri gue, gimana ya, apa gue cari kerjaan yang bener aja lah gitu. Maksudnya rap ini bukan sesuatu yang kayaknya bisa jadi penghidupan. Terus dapat challenge lagi tuh, mesti ngerjain. Kalau klien bos-bos semua mau disuruh ke rumah nggak bisa. Gimana caranya? Kita punya studio yang mobile sekarang. Jadi gue yang bisa samperin mereka ke kantor. Bisa tektokan lebih lanjut lagi. Itu sesuatu yang menurut gue dari waktu ke waktu lu ketemu sama challenge dan lu cari tahu gimana cara ngadepin challenge-nya, justru jalannya di situ untuk lu growing. Banyak orang ngerasa kayak gagal itu kayak momen hancurnya realita lu, kayak aduh ternyata gue nggak mampu nih mencapai target. Tapi gagal itu harusnya ditempel sama kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrol Hidup bareng gue Ali. Dan hari ini kalau biasanya kita bertamu atau kedatangan tamu, kali ini tamu kita ada Bang Igor Saikoji. Apa kabar? Halo, Igor. Baik. Dan kita sama-sama bertamu karena ini kita sekarang ngobrol di Kopi Bar Pejaten. Tempatnya enak banget, baru pertama kali kesini ya. Gue paling nggak baru pertama kali kesini. Gue juga jarang, baru sekali kesini lewat doang, tapi tahu lokasinya. Dan ternyata sangat enak tempatnya nih. Dan Bang Igor, ini kita kan ngobrol-ngobrol aja, pengen belajar dari lo tentang dari perjalanan hidup lo gitu ya, dari cara pandang lo juga tentang about life in general gitu. Dan kita langsung aja kali ya. Kalau gue mengenal lo sebagai sebagai musisi, sebagai aktor gitu ya, sebagai entrepreneur juga kalau gue boleh bilang gitu. Dan Amin. itu ya gue sih melihatnya begitu. Dan mungkin gue yakin sebetulnya ada banyak hal juga yang melakukan yang gue nggak tahu juga. Tapi yang paling dikenal kan sebagai musisi, sebagai rapper dan aktor gitu. Iya. Dan di antara dua itu yang gue tahu nih lebih dimulai dari musik dulu. Dan gue pernah baca bahwa lu tuh dulu sebetulnya nggak terlalu suka sama musik rap awalnya. Enggak. Boleh cerita nggak itu gimana? Oke, ini balik ke zaman tahun 90-an lah. Jadi yang pertama terekspos dengan musik rap hip hop itu di keluarga gua itu adalah kakak gua. Kakak gua, dia memang tipe yang memang dari dulu tuh banyak suka dengerin musik dari musik luar lah gitu, musik barat lah hitungannya. Kalau gua masih kecil kan ya taunya nonton acara TV kayak Satria Baja Hitam yang udah disadur gitu, nonton zaman dulu ada kartun Saint Seiya gitu. Semuanya udah Debu Intan. Iya. Itu semuanya udah ditranslate, udah didub. Jadi apapun yang bisa gue serap dari situ semuanya udah disajikan dengan bahasa Indonesia yang gue langsung ngerti gitu ceritanya. Waktu gue pertama kali kayak expose dengerin musik rap dari kaset-kaset yang kakak gue nggak ngerti ini orang ngomong apa nih, katanya musik rap. Terus kayak sekilas lihat videonya, ini waktu itu udah mulai ada RCTI waktu itu. Kan suka ada selipan-selipan misalnya di antara acara tuh pasang video klip luar gitu. Terus gue lihat video klip rap, kok kayak orang-orang ini marah gitu, kenapa mereka kayak nunjuk-nunjuk ke TV, ke layar kamera gitu. Terus kayaknya energik, tapi di saat yang sama kok kayak ada sesuatu yang mereka sampein tapi kok kayak marah gitu, lantang banget gitu bersuara. Jadi waktu yang ada di gambaran gua waktu gua kecil, musik rap itu musik marah-marah. Walaupun gua nggak ngerti artinya apa. Tapi nggak salah juga karena ternyata ada sebabnya. Beberapa rapper tuh marah-marah. Ada beberapa rapper yang sebenarnya nggak marah-marah, tapi memang gaya nyampeinnya aja gitu. Jadi bisa salah satu di antara keduanya atau jadinya bisa dua-duanya juga? Bisa dua-duanya juga. Cuman waktu gua kecil tuh yang ada dalam pikiran gua, kenapa mereka begitu, terus kayak setengah-setengah teriak gitu, terus nyanyinya juga waktu itu yang gue lihat bukan melodi tapi lebih benar-benar kayak lo marah aja gitu, kayak ranting gitu. Jadi gue nggak suka, gue nggak ngerti kenapa seperti itu. Justru baru bisa dibilang gue suka sama rap pertama kali gue bilang bahwa oke, ini gue suka adalah waktu gue dengerin rap Indonesia.
Rap Indonesia. Nah, kalau orang nanya sama gue, oh tahun 90-an ya lo dengerin, pasti dengerinnya Iwake. Iwake termasuk yang gue denger, tapi sebetulnya yang pertama kali gue denger bukan Iwake duluan. Jadi dulu ada kompilasi rap Indonesia tahun 90-an namanya Pesta Rap. Oh, gue tau, gue inget itu. Itu yang sebetulnya pertama kali nyangkut di gue. Gue inget ada lagu Cewek Matre, Cewek Matre, Cewek Matre ke laut aja. Oh, dia cerita soal itu. Terus ada lagu judulnya Bosan. Musiknya juga santai gitu, tapi apa yang diceritain di lirik lagu itu kayak mewakili satu part dari hidup gue waktu gue bosen sore-sore di rumah tuh kayak hampir gak ada orang. Karena lagunya bosan, di rumah lagi sendirian, papa sibuk, mama arisan, nggak ada lagi yang bisa jadi perhatian, semua jadi bikin gue belingsatan, nonton TV acaranya nggak karuan, cuman iklan yang ngisi tiap saluran. Wah itu sesuatu yang, oh jadi mereka tuh bercerita sebetulnya macam-macam ceritanya. Ada cerita tentang soal mati lampu, soal lo punya jerawat, soal lo digigit nyamuk. Jadi akhirnya gue mulai ngerti ini bentuknya sama nih kayak yang waktu itu gue dengerin yang bahasa Inggris kayaknya marah-marah, ini gayanya sama, tapi ternyata mereka lagi nggak marah-marah, mereka bercerita, tapi belakangnya sama kayak pantun. Oh berarti lu kayak berpantun, tapi lu berpantunnya tuh nyesuaiin temponya tuh dengan musik, storytelling. Dan kenapa itu membekas banget di gue karena yang mereka ceritain relate sama kehidupan gue. Sorry gue potong deh. Tapi bukankah pada umumnya musik itu juga bercerita tentang sesuatu kalau dia musik dengan lirik gitu ya? Oke. Bedanya dengan rap adalah it's very deskriptif tapi di saat yang sama bisa sangat personal. Karena lu benar-benar menceritakan angle lo. Orang akan ngerasain seorang rapper dia jujur atau enggak kalau memang mereka bisa dengar dari kata-katanya gitu bahwa mereka lagi nyeritain sesuatu yang mereka hidupin. Kalau lo orang Indonesia yang selama hidup lo tinggal di Indonesia nggak pernah nongkrong sama gangster di Amerika atau gimana dan lalu berusaha nyeritain sesuatu yang bukan diri lo, orang kan tahu. Tapi kalau lu tiba-tiba nyeritain soal lu muka lo jerawatan di lagu atau lu cerita di rumah lu gimana gitu kalau lagi mati lampu, seberapa senangnya lu gitu lampu nyala lagi terus lu matiin, lu tiupin lilin-lilin satu-satu di rumah. Itu sesuatu yang gue rasa akan relate gitu. Dan akan bisa nangkep seperti apa. Makanya gue ngerasa oh memang storytellingnya itu berasa karena sudut pandang yang nulis itu sudut pandang personal, sesuatu yang semua orang bisa rasain. Dan rap itu lu punya kesempatan lebih detail deskripsinya dibanding menurut gue genre yang lain. Misalnya gini, dalam 1 menit lu nyanyi, dengan 1 menit lu nge-rap, informasi yang bisa lu sampaikan tuh lebih banyak di rap kalau lu tahu gimana caranya. Jadi menurut gua, wah itu menarik ya. Jadi lu kayak memampatkan semua informasi, data dan fakta yang lu pengen kasih, tapi semuanya lu bisa samperin. Dan makin lu jago bermain dengan kata-katanya, dengan rimanya, dengan pantunnya, menurut gua nilai value kerennya sebuah lirik rap itu makin kerasa gitu. Gue baru menyadari itu sekarang bahwa dengan style rap itu lebih banyak kata-kata yang keluar, artinya lebih banyak yang bisa diceritakan dibandingkan pada umumnya dengan apa ya verse berapa baris seret habis itu refrainnya apa chorusnya kadang ada bridge kadang balik lagi, tapi biasanya nggak sebanyak rap yang diceritakan gitu. Iya, jadi rap itu memang benar-benar sangat padat, padat dan juga menurut gue personal. Karena kalau misalnya lu penyanyi gitu, banyak penyanyi yang ada songwriter yang nulisin lagu. Mungkin lagunya relate lo, lagu cinta, lagu patah hati, it's okay. Memang stylenya begitu. It's the pop music. Itu industri. Memang seperti itu. Nggak salah kalau misalnya ada seorang penyanyi yang tema lagunya, liriknya ditulisin orang. Itu kan industri, lo bayar songwriternya, penyanyinya juga nanti dapat royalti. Tapi kalau menurut gua, when it comes to rapping, the biggest strength impact yang akan terasa buat orang lain adalah kalau misalnya dengan gue dengerin lirik lagu rap lo,
gue justru lebih kenal identitas lo tuh siapa. Bahkan nggak sedikit yang gini deh, kalau lo penyanyi nih bikin lagu cinta, bikin lagu soal selingkuh, atau bikin lagu soal nggak akan pernah, pokoknya yang mengawang-awang deh, yang memang yang menurut gue bukan omong kosong, tapi memang lagu-lagu yang ditulis indah dan puitis. Kalau misalnya dalam kehidupan nyatanya seorang penyanyi nggak sama dengan apa yang dibilang, orang nggak akan pusing, karena ya udah memang lagunya seperti itu. Tapi menurut gue seorang rapper itu lebih dituntut lu apa yang lu identifikasikan di lirik lu yang personal itu identitas lu. Kalau misalnya ke depannya lu berbeda, lu akan lebih banyak lu bilang lu begini. Kalau jadinya begitu. Itu sesuatu ada accountability tertentu. Iya, kenapa? Karena menurut gua waktu lu nge-rap dan lu direkam, lu tuh jauh lebih kelihatan pede dibanding genre lain. Woi, gue begini, gue begitu. Lu gini. Waktu ditemukan dan ditimbang bahwa lu tidak sama dengan apa yang lu bilang, biasanya itu bisa apa ya? Jadi backfire kalau lu sendiri gitu. Oke, kalau gue mundur lagi sebelum bahkan, berarti dari kecil memang sudah sangat suka musik juga atau? Kalau musik in general gue suka aja sih, maksudnya nggak bilang bahwa gue seorang musisi handal dari kecil udah main instrumen. Sampai hari ini bisa dibilang gue bisa main instrumen yang gue paling bisa gitar doang, genjreng-genjreng. Itu juga kalau kuncinya nggak ribet. Tapi gue maksud gue memang udah suka banget ngikutin gitu, maksud gue nggak not necessarily main musik gitu. Oh iya, gue suka dengerin musik, gue suka dengerin apalagi makin kesini gue makin suka dengerin kata-katanya dan artinya gitu. Dan kalau satu hal untuk mulai memahami, oh ini ternyata bercerita gitu kan. Tapi kan it's a different thing saat lo memutuskan gue ingin menjadikan ini nih bagian dari karir gue gitu. Nah itu prosesnya sampai sampai bisa jadi karir. Gue nggak dari awal tuh sebetulnya nggak ngeplan bahwa ini akan jadi karir. Jadi kayak setengah kecemplung dan terusan juga. Jadi justru di awal-awalnya gue dengerin musik rap, jadi dari SMP ke SMA gue tuh pendengar aja sebetulnya. Pendengar, walaupun ada sedikit-sedikit penasaran gimana ya kalau gue nulis lirik sendiri. Cuman kan ya zaman itu 90-an ke 2000-an awal lo nggak bisa segampang itu kayak gue pengen rekaman pengen bikin demo, nggak punya akses seperti itu dan belum tersedia dengan mudahnya kayak zaman sekarang gitu. Sosial media gitu. Apalagi kayak zaman dulu, bayangin tahun 90 mau syuting kayak gini. Siapa yang mau shoot? Siapa yang mau bikin kalau lo nggak punya kru yang proper atau nggak lo di backing sama televisi gitu. Jadi waktu itu gue lebih kayak pendengar aja, tapi pendengar yang bener-bener anything ada hubungannya dengan rap gue suka. Gue dengerin aja, dengerin di Walkman, pakai kaset, pakai headphone. Jadi kemana-mana bisa dibilang gue tuh orang yang selalu pakai headphone atau earphone. Jadi jarang ngomong sama orang gitu. Dan tidak membantu juga dengan gue yang punya sifat sebetulnya cukup pendiam, introvert loh orang bilang. Gue bukan tipe yang yang suka ada di tempat yang rame dan kayak memang suka nongkrong. Kayaknya lebih ke charge, ke fulfill kalau misalnya gue sendiri. Same thing kalau misalnya gue manggung di tengah penonton itu rame, seru, tapi setelah itu gue nggak pengen nyari kayak after party-nya yang rame. Justru gue ke fulfill-nya adalah waktu gue balik sendiri kamar hotel, atau kalau bisa pulang sekalian gitu. Nah, karena gue orangnya memang introvert, mendiam, jadi untuk gue bener-bener bisa perform rap itu awalnya bukan sesuatu yang gue bayangin kayak bisa gue lakukan. Maksudnya? Jadi gimana? Malu gitu, maksudnya kayak gue gak akan bisa gitu.
Tapi bukan berarti gue nggak nulis, bukan berarti gue nggak nyoba bikin lirik, nggak nyoba merekam diri sendiri dulu pakai kalau misalnya anak sekarang tahu nggak ya, ada kayak karaoke yang double deck, kasetnya 2 tuh, satu bisa ngerekam, satu bisa ngeplay. Jadi instrumen di satu, yang satu lagi kaset apa, lu play ini lu rekam, tapi ada mikrofon. Walaupun hasilnya banyak gema-gemanya gitu kan biasanya. Tapi ya itu bentuk awal gua belajar nyoba ngerekam sendiri gitu di rumah. Senang aja gitu udah punya ada suara rekaman, tapi nggak ada tempat untuk perform ya, nggak ada tempat untuk manggungnya. Nah, di awal tahun 2000-an, ya abad ke-21 awal nih, kita itu semua udah mulai melek internet kan. Dan gue juga udah mulai nyari-nyari tahu nih, bisa nggak ya gue dapat informasi lebih lanjut soal rap di Indonesia di internet. Dulu ada sebuah grup yang gue ikutin banget, grup rap lokal namanya P Squad. P Squad. P strip Squad, SQUAD. P Squad ini adalah gabungan dari 2 grup rap yang dulu ada di pesta rap. Sweet Martabak sama Black Kumu. Nah, mereka bikin gabung, mereka punya grup namanya P Squad. Sampai hari ini menurut gue salah satu album terbaik hip hop itu ada di albumnya P Squad. Mesti cari tahu nih, kalau misalnya ada yang pada nonton nih, lu cari deh P Squad di Spotify ada. Oke. Gue ngefans banget sama P Squad waktu itu, dan gue tahu mereka punya website. Di websitenya itu ada kayak semacam forum di mana kita bisa diskusi. Nah, di forumnya itu baru gue nemu lagi ternyata ada forumnya sendiri, Hip Hop Indo namanya, hiphopindo.net. Di forumnya P Squad itu gue baru tahu, oh ternyata rapper-rapper Indonesia tuh suka ngumpul. Ini berjalan berbarengan forum diskusinya hip hop Indonesia ini dengan awalnya zaman dulu orang tahu forum Kaskus. Ini di era yang sama. Jadi zaman dulu rapper-rapper Indonesia tuh udah suka ngumpul-ngumpul di forum, ngobrol-ngobrol. Dan begitu gue masuk di websitenya, di forumnya, ternyata mereka tuh suka ngebahas misalnya, oh gue suka banget lagu ini, gue suka banget gaya berpakaian yang begitu. Ada juga yang bikin namanya battle. Jadi kalau bukan battle rap hadap-hadapan tapi namanya key style. Jadi kayak lu tulis segini, misalnya 4 bait, terus dibalas lagi sama orang 4 bait, tapi balas-balasannya di forum gitu. Iya. Kayak ngelanjutin gitu. Iya, dan di situ juga gue tahu oh ternyata mereka suka ngupdate kalau misalnya ada acara. Nah, di situ gue pertama kali tahu ada kompetisi rap yang dibikin sama Hip Hop Indo, festival rap. Lu bisa ikutan lomba, diadain di Hotel Sahid di Sudirman bulan November tahun 2000. Itu begitu gue tahu tanggal-tanggalnya, gue kesana, gue pengen lihat kompetisinya. Pas sampai sana ternyata mulai kompetisinya tuh masih besok lagi. Ya udah, gue tanya-tanya, kenal-kenalan, oh ini yang namanya ini gue kenal di forum, oh ini yang namanya itu. Nah waktu itu gue udah pakai nama Psycho-G. Nah itu nama itu kaitannya wah panjang, itu ada lagi ceritanya, tapi gue ceritain dulu ya yang ini. Mereka udah tahu gue yang punya nama Psycho-G 777. Zaman dulu di forum itu nama, di forum itu Psycho-G, PSCCHOG 777. Oh ini nih yang Psycho-G nih. Nah salah satu panitianya bilang, lo kenapa nggak ikut lomba aja, besok kok masih bisa nih hari ini. Ada yang minjemin gue kaset instrumental. Wah, boleh nggak ya? Ya udah boleh lah, gue coba. Oh diisi di situ? Enggak, kaset instrumental gue dipinjemin, gue bawa pulang. Jadi malam itu juga gue tulis lirik, gue hafalin sebisanya. Lalu besoknya gue ikut lomba. Oh berarti si instrumental dipasang terus lu gue nge-rap, iya. Ini instrumental gue orang. Yeah. Terus gue ikut, gue nggak juara 1, tapi yang gue tangkap di situ adalah gue masuk semifinal. Buat gue itu udah sesuatu banget. Gue mau, sorry gue pause sebentar aja. Dari yang gue dengarkan sejauh ini gitu, dari waktu pas lo kecil lo ngelihat orang di TV nunjuk gitu, itu gue melihat itu ada sisi mungkin sisi
apa namanya diri lu yang tadi reflektif gitu. Lu kan nggak semua anak ngeliatnya terus berpikir, kenapa ya kok dia begitu gitu. Yeah. Dan cukup mungkin sebagai kayak observatif mungkin ya kata-kata yang tepat atau dan itu terus tadi bilang ya gue juga malu juga gitu. Lu pas mau terus ikut lomba itu bayangan gue mungkin ada rasa takut juga, ada deg-degan gitu kan. And what did you do? Apa yang lo lakukan atau lo katakan pada diri lo sendiri untuk akhirnya lo memberanikan diri gitu? Pertama, ada buktinya bahwa gue nggak pede karena ada videonya di YouTube. Nanti gue kasih linknya. Kalau lo mau cuplikin silakan. Ada videonya di YouTube. Jadi kita cari di deskripsi video ini, ntar lihat ya. Ada sepotong tuh. Jadi ada yang bikin dokumenter soal hip hop Indonesia. Dan yang bikin waktu itu punya footage gue ikut lomba itu. Nanti lo bisa lihat seberapa kurus itemnya gue kayak gimana. Dan di situ kelihatan bahwa gue nggak pede gitu. Terus walaupun gue tahu rap itu sebetulnya lu bercerita soal diri lo apa adanya, soal storytelling, soal kehidupan yang harusnya gue alamin. Tapi saat itu gue pikir kalau lu punya shock value, lu harus agak ekstrim. Jadi gue nggak bangga dengan lirik gue saat itu. Tapi ya udah, karena gue kata pertama yang keluar lirik itu bangsat. Itu menurut gue karena gue pikir itu emang harus ada shock value. Tapi itu sesuatu yang gue pikir keren. Dan itu caranya gue untuk mengalahkan rasa takut gue. Ya udah kalau bisa gue takut, gue makin aja sekalian di lirik gue bikin. Tapi mungkin itu kali yang mereka lihat sampai mereka pikir udah masukin aja sampai semifinal. Tapi lanjut dari situ ya gue cuma punya satu lagu, gue nggak punya lagu yang lain kan. Jadi nggak ada yang bisa gue kasih lagi juga di performance selanjutnya. Tapi ada buktinya kalau lu pengen lihat. Nggak pede sama sekali. tapi lu tetap memutuskan gitu untuk. Iya. Nah itu artinya lu juga tetap memberanikan diri lah paling tidak gitu. Imagine lu udah nyari tahu soal sebuah komunitas. Lu tahu prosesnya cukup panjang dari pertama kali lu denger lagu rap Indonesia, lu suka ngikutin grup rap Indonesia karena lu suka lagunya, terus lu tahu forumnya, lu tahu forum yang lain lagi, lu udah cukup lama di forum itu untuk lihat perkembangannya, and then lu sampai di satu poin di mana lu punya kesempatan. Eminem pernah bilang di lagunya dia, Lose Yourself. If you have one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, would you take it or would you let it slip? Ini sebelum film Eminem. Ini kesempatan gue. Jadi paling nggak gue tahu gue bisa atau enggak. Itu one shot gue untuk ikut di kompetisi itu tahun 2000. Dan kalau gue nggak mulai dengan langkah itu, walaupun gue juga nggak menang, ya gue nggak akan ada di sini sekarang. Dan tapi waktu itu kan belum kebayang ini mau tadi itu dia gue karir gue nggak nyangka gue nggak nyangka akan jadi seperti ini. Jadi itu kayak snowballing gitu. Paling nggak di titik itu gue ngerasa walaupun gue belum jago, gue maksudnya kemampuan gue nge-rap diterima untuk masuk ada di semifinal. Harus diingat juga waktu itu yang ikut kompetisi itu dari berbagai daerah loh, nggak cuma dari Jakarta, ada yang dari Semarang, Surabaya, dari Nusa Tenggara juga ada. Dan ini tahun 2000. Jadi cuman berbekal informasi sedikit mungkin dari forum itu atau mungkin radio juga ya turut berperan untuk nyebarin info soal kompetisi ini sama komunitas. Somehow seluruh Indonesia saat itu ngumpul di situ. Rapper dari berbagai daerah. Jadi menurut gua kayak wah paling nggak di tingkat nasional yang pada ngumpul, gue ternyata ada sesuatu gitu. Jadi kayak validated juga, iya. Pretty good gitu. Iya, kadang-kadang memang validasi dari komunitas itu yang bisa nge-push kita kayak ya udah saatnya untuk maju lebih jauh. Nah karena gue udah mulai di situ kan gue juga kayak nyedot amunisi dari yang dari kota ini nge-rapnya gimana, yang dari kota itu nge-rapnya gimana, performnya seperti apa. Di situ juga untuk pertama kalinya gue ngeliat seseorang freestyle lama gitu, sampai bisa ngeliatin
jam gitu, kayak lama gitu. Dan buat gue itu keren aja walaupun gue gak ngerti karena dia freestyle bahasa Inggris. Tapi keren dan gue ngeliat, oh hip hop itu asik ya. Siapapun bisa tiba-tiba nimbrung, ini musik jalan nih, ada yang udah nge-rap, tiba-tiba lu bisa bukan battle, tapi namanya cypher kayak ini nge-rap, musiknya masih jalan terus ada orang lain yang nge-rap, nggak janjian sebelumnya, terus ada orang lain nge-rap, itu keren gitu menurut gua. Kayak ngelanjutin yang tadi gitu, kayak di forum tapi iya, tapi dalam dunia nyata. Jadi buat gue itu kayak wah gila, asik banget nih komunitas, asik banget nih dunia rapper tuh kayaknya mengobati ketidakpedean gue yang mungkin kalau misalnya gue cuma disuruh ngomong di kelas di sekolah mungkin gue akan gagap, tapi kalau misalnya gue udah disuruh nge-rap dan gue punya kesempatan untuk mikirin gue mau ngomong apa, gue tulis dulu, gue akan jauh lebih pede untuk nyampein itu. Dan memang musik hip hop itu kan, kita ngomong soal musik hip hop di 90-an, it's very apa ya, masuk banget gitu, dentumannya gitu, tak. Jadi lu pun yang duduk dengerin musik hip hop lu berasa keren. Iya kan? Ketukannya itu agak bikin headbang dikit gitu. Dan itu bikin lo kayak once lo nemuin ketukan itu dan lo bisa isi ketukan itu dengan cerita lo sendiri yang lo mau sampein mungkin tanpa musik akan terdengar lebih meyakinkan waktu lo sampein itu dengan musik. Ya. Jadi message lebih tersampaikan. Iya. Jadi kayak, dan mau nggak mau orang juga pasti akan dengerin. Makanya kalau lo dapat banget nih personal message lo dapet, yang lo ceritain dapet, orang bisa relate, gue rasa itu akan jadi sesuatu yang bisa ngebawa karir seorang rapper tuh untuk kayak oke, gue ngerti nih yang dia bilang dan gue percaya sama yang dia bilang, gue pengen tahu lebih lanjut dia punya apa. Gue teringat sesuatu nih, ini bener-bener agak-agak random dalam tanda kutip. Gue tuh suka ada satu film yang gue biasanya nggak terlalu suka film-film yang apa romance banget, tapi ada satu film romantic comedy gue suka judulnya Music and Lyrics. Oke. Nah, di film itu yang main Hugh Grant, tadi kita sempat ngobrol Hugh Grant juga sama Drew Barrymore. Terus si Drew Barrymore tuh bilang kalau si Hugh Grant tuh lirik itu nggak terlalu penting, padahal dia puisi gitu. Dan kata si Drew Barrymore, lo gimana sih katanya? Lirik itu sangat penting, dan dia menganalogikannya menurut gue cukup menarik. Gue mau tahu pendapat lo. Dia bilang musik itu, kata dia, seperti ketika lo baru ketemu seseorang, kata dia. Dan itu ada a lot of attraction dan tapi masih di permukaan. Sedangkan lirik itu adalah apa intimasinya, ketika lo betul-betul memahami orang itu. Jadi ibaratnya kalau musik itu adalah appetizer, lirik itu adalah main course gitu kan. Iya. Menurut lu gimana? Gue setuju banget. Kalau seseorang diingat, terutama seorang rapper, lu mau nge-quote seorang rapper, lu nggak nge-quote musiknya, lu quote potongan liriknya. Iya dong. Musiknya memang bagus, maksudnya nothing against mereka yang ngerjain musik dan produser. Iya. Dan musik itu berubah dari waktu ke waktu, tapi menurut gua buah pikiran dari seorang rapper, his identity, his or her identity, originality, sesuatu yang orang ngerasa klik dan relate dan mereka bisa ingat, itu yang akan di quote. Bahkan bisa aja quote seorang rapper dipakai sama rapper lain karena saking dia menghormati quote itu. Kan kalau lu nge-quote orang dari lirik, yang lu quote liriknya. Maksudnya lu quote musiknya. Nggak mungkin. Gimana lu mau nge-quote musiknya, tapi yang lu ingat quote-nya adalah dari liriknya. Kalau orang bilang lirik nggak penting, mungkin karena memang pilihan dalam musik hari-hari ini dan yang menjadi tujuan orang dengerin musik itu udah bergeser. Karena sometimes you just need that ambience atau musik yang memang kayak define kehidupan lo atau lifestyle lo. Jadi tujuannya beda gitu maksudnya? Tujuannya mungkin bisa agak berbeda, tapi menurut gue seseorang yang menemukan dirinya sendiri dan begitu dia nemuin dirinya sendiri, dia tampilkan dalam seni berkata-kata yang bagus, tetap akan jadi apa ya, pamungkas yang bikin lo bisa diingat orang gitu. Selama akhir hidup, bahkan sampai lo udah nggak ada. Jadi kayak part of your legacy juga gitu. Iya. Jadi lirik menurut gue penting. Kalau lo pengen
menggoreskan sesuatu yang lebih abadi dari tren. Lebih abadi dari tren. Iya. Lu pengen paling nggak karya lu meninggalkan sesuatu yang, apalagi kalau misalnya lirik itu bisa jadi pegangan orang. Pegangan seseorang untuk mereka bisa ada jangkar, anchor supaya mereka bisa tetap menuju tujuan mereka sendiri. Itu menurut gue yang akan jauh lebih diingat. There is music, any kind of music. Lu mau suka musik karena mereka lagi trennya apa, gaya nyanyinya kayak gimana, lu rapper yang sangat lirikal atau lu rap yang suka pakai autotune. Menurut gue itu semua balik lagi ke makna dari isi lirik lu apa gitu. Gue bisa relate sebagai, karena gue juga dari kecil kalau gue denger musik gue selalu cari pertama lirik. Kalau dulu kan kaset kan kadang dibuka panjang gitu kan walaupun nggak langsung ada liriknya, tapi kan banyak yang dibuka panjang ada liriknya, itu selalu yang jadi pegangan gue kalau denger musik. So gue bisa relate dan membuat gue berpikir juga mendengarkan apa yang disampaikan di musik itu gitu. Oke, gue kembali lagi, jadi gue yang sharing malah. Itu baru awal gue ikut kompetisi loh, belum sampai gue. Nah makanya gue masih penasaran, pengen ngulik lagi sedikit lagi di situ. Waktu itu lu rencana lu tapi apa? Ingin bekerja sebagai apa? Atau itu 2000 tuh lo? 2000 awal ya. 2000 awal itu berarti kan masih SMA. Ya kan? Iya. Masih mau SMA atau mau kelas SMA 3 gitu kan? Kelas 3, ya. 2001 gue lulus SMA. Ya. Nah, berarti belum mikir ntar pengen jadi apa, kerja pengen ngapain itu belum. Yang gue tahu sih waktu gue kuliah, awalnya gue kuliah teknik informatik. Tapi gue sangat tidak suka kalkulus. Belum lagi yang ngajar kalkulusnya profesor yang udah tua gitu, yang beneran, dan bukan karena gue nggak respect sama orang tua, ini orang punya masalah pendengaran, jadi kita mau nanya juga dia nggak nangkep. Akhirnya gue pindah jurusan saat itu, pindahnya ke komunikasi. Lebih nyambung lah dengan apa yang gue kerjain. Tapi nggak selesai juga, untung musiknya jalan. Musik semakin jalan saat kuliah itu. Musiknya semakin jalan. Jadi setelah gue ikut kompetisi itu dan terinspirasi ngelihat komunitas hip hop yang menurut gue ternyata lebih ramai daripada yang gue sangka, lebih banyak variasi, pelakunya juga banyak, dan kalau lu memang bersinar, orang nggak akan ngakuin gini. Lu bisa gaya sekeren apapun di kompetisi itu, pakai kalung lah, pakai apa, tapi kalau emang lu nggak bagus, performance-nya ya nggak bagus aja. Jadi gue ngerasa di situ gue ngelihat komunitas hip hop itu mereka lebih menghargai skill dibanding penampilan, dibanding gaya. Gaya is okay, is cool. Maksudnya lu boleh gaya sekeren mungkin, asik lah gitu ngeliat gaya yang keren. Tapi kembali lagi ujung-ujungnya delivery lu kayak gimana, yang lu sampein tuh kayak gimana, bobot dari penampilan lo, substansi lo apa. Jadi itu sesuatu yang dari awal gue nge-rap gue sadar banget, dia juga ya gue mau pakai baju semahal apapun, kalau misalnya gue emang nggak bisa deliver performance yang bagus ya sama aja bohong. Di situ gue sadar bahwa oke, kalau memang gue bisa ini, paling nggak gue pengen tahu lebih lanjut next stepnya apa nih. Dan ternyata next step yang gue sadari adalah gue mesti bisa rekaman sendiri yang lebih proper, walaupun waktu itu belum proper banget. Tapi gue cari tahu program apa yang dipakai buat bikin musik, program apa yang dipakai buat rekaman. Terus kalau misalnya lu pengen punya demo, masa gue bikin demo selalu ke kaset? Kan kalau lu copy terus lama-lama bunyinya juga nggak bagus. Jadi gue mulai ngerti, oh ternyata lu bisa rekam secara digital, terus lu bisa nge-burn ke CD. Jadi itu semua yang gue pelajarin. Begitu gue juga udah kuliah, gue tetap nyari tahu. Gue nggak punya komputer yang canggih. Gue waktu itu ngekos di teman gue yang beda jurusan, tapi dia ngontrak, dia udah ngontrak setahun, jadi gue bayar ke dia jadinya. Mereka kakak beradik, salah satunya yang adiknya itu anak desain, jadi di rumahnya itu, di tempat itu ada komputer yang lumayan oke lah buat saat itu karena dia anak desain. Nah begitu gue tahu program yang bisa dipakai untuk bikin musik dan rekaman apa, gue tanya sama dia, bro boleh nggak gue numpang install, ini kecil kok filenya,
Kalau lu lagi nggak pakai, gue pinjam komputer lo, nggak apa-apa, pakai aja ya udah. Jadi gue install lah program buat ngerjain musik sama rekaman. Terus gue cari tahu gimana caranya rekaman ya. Gue nggak mungkin punya setup yang proper. Saat itu digital recording itu belum kayak sekarang ya. Lu bisa beli sound card eksternal, bisa beli mic condenser dengan pop filter. Gue pakai mikrofon chatting nih yang ada dasarnya terus ada satu. Gue tahu. Itu yang gue pakai. Terus gue pakai singlet sama kawat bekas jemuran. Gue bikin supaya bentuknya bulat, singletnya gue tutup. Terus itu yang gue taruh di depan supaya kayak pop filter. Jadi gue kalau gue ngomong gitu nggak pick. Padahal emang mic-nya ya segitu aja gitu. Jadi yang gue lakukan adalah oke, gue harus bisa bikin lagu sendiri, rekaman sendiri, belajar bikin musik sendiri, mixing sendiri. Walaupun gue akuin jelek mixingannya. Tapi sorry, apa yang membuat lu sampai itu kan di satu sisi gila niat banget gitu kan? Apa? Kenapa sampai seniat itu? Gue rasa mungkin karena memang nggak ada tempat lain, maksudnya gini, gue nggak ada walaupun gue tahu komunitas hip hopnya, tapi gue nggak dalam kayak satu geng tertentu yang biasanya kalau lu nongkrong di satu bukan geng yang negatif ya, maksudnya kayak geng kumpulannya gitu, kolektifnya, ada yang punya studio, ada yang bisa bikin musik. Nah gue nggak masuk dalam kolektif apapun setelah ada acara itu, jadi gue mestinya nyari tahu sendiri gimana caranya rekaman. Iya, maksud gue gini, artinya di saat itu paling nggak di saat itu lu sudah nggak tahu gimana caranya gue ada studio atau apa, gue harus producing something. Lu sepertinya di saat itu sudah ada pada titik itu gitu. Iya, gue cari tahu kan tadi gue bilang gue pengen tahu gimana caranya bikin musik sendiri. Gue pengen coba lah bikin musik tuh seperti apa. Karena memang gue pengen punya hasil rekaman seperti waktu gue ke acara hip hop yang kompetisi itu, gue juga lihat orang tuh pada punya album sendiri, bikin album, entah itu CD, entah kaset. Gue pengen punya itu juga. Gue pengen punya album. Gue pengen bisa create sesuatu seperti itu. Jadi awalnya adalah dengan coba bikin satu-satu dulu lagu rekaman, terus akhirnya kekumpul. Asli deh, kalau misalnya gue kasih denger lagunya sekarang nggak ada yang bagus, nggak ada bagus-bagusnya, yang ada malah ketawa gitu. Tapi ya, you gotta start somewhere. Iya, you gotta start somewhere. Yang ada dalam pikiran gue adalah ini harus jadi album nih. Gimana caranya gue harus bikin album, terus gue akan jual album ini hand to hand. Pokoknya spiritnya entrepreneur banget. Kalau gue punya ceban pagi hari, gue bisa beli CD kosong 10. Ada CD kosong yang kosong banget tuh. Dulu CD kosong tuh ada level-level ininya. Kalau lu beli CD kosong yang udah ada logonya, misalnya kan satu sisi kan yang reflektifnya, satu sisi lagi tuh yang biasanya logonya. Nah itu juga ada macam-macam tuh, ada yang Maxell mereknya, pokoknya ada yang Sony lah gitu yang lebih bagus, sama ada merek-merek yang nggak jelas apa. Nah gue beli yang paling murah, yang dua bolak-balik bolak-balik reflektif. Lu cuma tahu kalau misalnya lu lihat dari dekat, oh sisi yang ini nih yang harus dibeli. Itu cuma 1000-an satu. Jadi gue bisa beli 10 dengan 10.000. Jadi lagu-lagu yang udah kekumpul itu gue burn sendiri satu-satu. Terus gue ngeprint 1 lembar halaman untuk jadi cover. Terus gue bungkus, gue packaging lah pakai bekas DVD bekas lah gitu, gue masukin. Nah itu gue jual 10.000 satu. Dan itu gue jual di kampus. Di kampus itu juga waktu itu ada kayak tempat makannya mahasiswa, kantin gitu. Tapi ada yang jual CD dan udah pasti saat itu CD bajakan. Gue bilang sama ini, gue titip di sini nih. Ntar kalau misalnya laku berapa, lo ambil berapa, gue ambil berapa. Dan itu gue lakukan gak cuma di kampus. Waktu itu anak-anak hip hop atau break dancer itu suka nongkrong di Senayan. Malam minggu itu adalah salah satu tempat yang gue bisa ketemu entah teman-teman rapper atau teman-teman anak breakdancer di Plaza Senayan. Lokasinya ada di Taman Palemnya yang ada air mancur tuh samping. Itu tahun 2000-an awal tuh tempat nongkrong anak breakdance. Dan gue juga bisa ke sana, gue bisa jualan CD, gue bisa lanjut ke parkir
timur Senayan, saat itu masih ada. Itu juga tempat orang jualan macam-macam nih, baju-baju yang keren-keren, yang KW, sepatu-sepatu zaman dulu, sepatu-sepatu Air Jordan, tapi yang KW, yang beredar di situ gitu. Sama CD-CD bajakan, dan gue suka banget nitip sama tukang CD bajakan. Gue titip CD gue di sini, coba deh lo play dulu deh. Begitu dia play, orang baru denger, gila nih lagunya, lagu rap bahasa Indonesia, ada yang beli. Jadi intinya gue cuma pengen keluar aja, gue pengen orang tahu soal lagu gue, dan gue tahu gimana rasanya lo jual sesuatu yang ini dari A sampai Z ini gue yang kerjain. Ini buat tangan gue, walaupun kalau gue masih punya satu, dan itu gue beli dari orang lain yang pernah beli, ada di rumah. Sekarang kalau gue play, gue malu sendiri. Tapi gue malu dengar kualitasnya. Kalau ditanya sejarahnya, gue nggak malu. Ini sesuatu yang memang gue lewatin saat itu. Dan apa ya? Dari situ pelan-pelan lagunya ternyata nyebar, orang beli. Di PS nih gue bisa nawarin yang lu kayak tampang lu suka hip hop rap deh, lu pengen nyoba nggak? Lu denger dulu aja deh, kalau misalnya lu suka baru lu beli. Ceban. Jadi gue kalau misalnya ke acara-acara hip hop atau acara-acara event apa, gue suka ada di situ, bawa aja CD gue sendiri dan gue jual. Kalau gue tanya deh, dari periode itu tuh memproduksi sendiri, menjual sendiri, kalau lo reflect kembali, apa pembelajaran gitu buat lo? Mungkin yang kita semua bisa belajar juga gitu, from that part of the journey paling tidak gitu. Mungkin kalau yang paling bisa gue bilang ya, kalau kita ngomong soal kualitas albumnya, banyak yang bisa bikin album lebih bagus dibanding gue saat itu. Yang lebih tergabung dalam kolektif yang lebih mantep lah gitu. Ada yang bikin musik, ada yang mixing mastering, mungkin dia juga punya jalur distribusi. Tapi yang paling bisa gue ingat dan berkesan untuk gue adalah lu bisa akan tetap dihargai, lu bisa akan tetap dinotis sama orang, sekecil apapun usaha lo, selama yang penting lo nggak langsung lihat bahwa wah gue harus jadi rapper yang sukses. Karena gini, dalam pikiran gue saat itu adalah bukan soal gue terkenal, gue cuma pengen album ini keluar aja, dibeli orang aja. Gue nggak terlalu pusing ini akan dikenal orang atau enggak aja. Gue cuma pengen, wah kayaknya keren nih kalau gue bikin album terus ada yang beli. Itu udah reward yang luar biasa gitu. Tapi akhirnya itu yang nyampein gue di titik dimana gue bisa bawa salah satu lagu gue di situ di play di radio. Dan buat gue itu berkesan banget, karena kayaknya lebih kayak bukan karena kepedean, tapi simply karena waktu lu berusaha bikin sesuatu dan jadi ini barang, entah secara fisik atau secara digital, ini memang lo yang bikin. Lo nggak, usaha kerja keras lo itu udah validate. Nggak harus langsung nunggu semua orang wah bilang lo keren. Karena kadang gue tahu orang juga bilang keren karena mereka ngerti kata-katanya, kayak, ini lo yang bikin. Mungkin karena mereka nggak denger yang lebih keren aja. Kalau mau dibandingin lagu gue saat itu sama lagu rap hip hop yang datang dari Amerika, mah nggak ada apa-apanya. Tapi validationnya bukan dari orang lain, validationnya ternyata memang dari bahwa saat ini 2001-2002, gue udah selangkah lebih dari gue di tahun 2000. Lu seperti apa sih melihat kalau how demanding are you gitu? Demanding dalam arti kayak gue dalam arti produktivitas gitu. Demanding gimana maksudnya? Artinya seberapa jauh lo kayak gue, regardless situasi kayak gimana, gue harus bisa produktif, gue harus bisa berkarya misalnya gitu. Lo punya standar tertentu nggak sih dalam bekerja? Ini kan inilah kerja juga gitu kan? Ya. Demandingnya sih lebih kayak
tiap kali gue dengerin musik K-pop dari luar yang menurut gue keren, gue harus tahu nih gimana cara bikin kayak begini dengan segala sesuatu yang gue punya. Either it's gue bikin sendiri dari nol, atau saking waktu lu pertama kali bikin musik tahun 2000-an awal, nggak gampang untuk punya sound bank. Sound bank itu adalah suara kick, suara hi-hat, suara snare drum yang kayak lu bisa segampang itu beli di mana tersedia. Sekarang lu kalau misalnya ke internet ada website di mana lu bisa beli ini, lu mau kick yang kayak begini, lu mau progresi musik yang udah jadi yang tinggal lu cemplungin juga ada. Lu nggak ada. Jadi tapi karena gue suka nih lagunya produser yang ini nih, Pharrell Williams tuh tergabung dalam Neptunes, NERD. Gue sama temen gue kita suka banget motongin pakai program musik, kita masukin cemplungin MP3-nya, terus kita ambil kicknya doang. Karena count in musiknya Pharrell Neptunes itu biasanya suka ada stak-stak-stak-stak-stak-stak-stak-stak-nya. Gue bisa potong sebuah lagu, gue cuma ngambil snare-nya doang, kick-nya doang, atau hi-hat-nya doang. Lama-lama soundband-nya dikumpulin, jadi gue bisa niruin gayanya dia, tapi nggak ngambil, kayak gue ngambil sedikit jiwanya dia, tapi gue pakai di demo-demo gue yang awal. Berbeda gitu kan. Nah itu yang gue lakukan, karena menurut gue yang keren dari musik hip hop di luar, kalau gue bisa pelajarin, gue replicate caranya dia bikin, wah gue pengen banget gitu, gue pengen bisa bikin musik seperti itu. ATM lah kalau bahasa sekarang, amati tiru modifikasi. Sepanjang perjalanan karir lo, kalau gue boleh tanya, apa momen-momen yang mungkin lo bisa dibilang yang terberat atau mungkin lo merasa down gitu, ada nggak? Oke, dari tadi 2002-an lanjut ke 2004-2005, ini ada satu fase di mana gue udah mulai dapat menginjak posisi yang kayak, oh gue udah dapat pegangannya nih, gue udah mulai bisa play lagu gue di radio, udah mulai dapat manggung, walaupun awal-awal manggungnya nggak dibayar atau dibayar pakai voucher makanan. Itu aja menurut gue udah keren gitu, yang penting manggung. Akhirnya mulai pernah dibayar GoPay, itu gue bangga banget, dapat 500.000 untuk awal 2003 mungkin. Tapi pelan-pelan lagu gue dinotis sama sebuah label rekaman, dan mereka sempat sign gue untuk dua album gue rilis di situ. Album pertama yang single utamanya itu Sowat Gitu Loh. Album kedua single utamanya Jomblo di luar. Nah waktu gue ada di record label ini rasanya udah lebih mantep aja gitu, kayak oh udah ada record label yang recognize, yang bisa distribusin lagu gue lebih luas, dan gue dapat royalti. Kayaknya udah jauh lebih keren lah gitu dibanding sebelumnya. Ini udah sampai di titik gue secara rapper udah make it lah, udah jalan keliling Indonesia, udah mulai dapat undangan manggung kesana kemari. Tapi ada tren musik yang bergeser lagi dari tahun 2007, dimana yang saat itu mulai rame juga pop Melayu. Mulai rap, musik rap itu nggak yang waktu itu gue bikin kayak udah mulai pelan-pelan tenggelam lah, dan perlahan gue ngerasa label ini kok kayaknya lebih, memang dia lagi ngeliat yang rame apa. Nah yang rame itu yang akan lebih digenjot lah. Gue bahkan pernah saking nggak tahu lagi mau ngapain, karena pelan-pelan manggungnya menurun. Album kedua ini juga kayaknya gregetnya nggak sama kayak album pertama. Untuk promosi, untuk mana-mana ada, tapi nggak sama lah kayak yang sebelumnya. Gue juga sempet kepikiran soal masa depan kayak gimana, karena tahun 2007 anak gue yang pertama lahir. 2007 masuk ke 2008, pelan-pelan gue ngerasa yang bener-bener di kedepannya ini kayaknya band-band yang lain nih, yang lebih band lah, pop Melayu. Gue bisa bilang ada momen depresinya sampai gue pelariannya tuh kayak main game online. Main game online sampai gue ada momen ini udah punya anak nih, 3 hari nggak mandi karena gara-gara main game World of Warcraft. Jangan dicontoh, nggak baik.
Udah bapak-bapak tapi masih kayak begitu saat itu nih, belum kayak sekarang nih yang lu bisa main game di sini. mesti login dulu, nyambung ke internet yang bukan dial up waktu itu. Tapi salah satu momen terberatnya adalah karena gue ngerasa baik salesnya maupun gregetnya nggak sama kayak sebelumnya. Gue pikir kayak wah ini udah mulai turun nih, udah mulai nggak bisa dapat greget yang sama dengan sebelumnya. Lu pikir akan gini terus atau dia mulai menurun? Mulai menurun. Dan gue tahu gue punya tanggungan lebih banyak, gue harus hidupin anak gue ini. Biaya hidup kan nggak sedikit juga gitu nanti. Lama-kelamaan gue mesti pastiin ini ke depan nih anaknya akan sekolah, gue mesti hidupin dia. Banyak pikiran lah, banyak beban. Gue bahkan sempat bilang sama istri gue, gimana ya, apa gue cari kerjaan yang bener aja lah gitu. Maksudnya rap ini bukan sesuatu yang kayaknya bisa jadi penghidupan. Dan ini setelah keluar 2 album pun lu berarti sempat berpikir untuk nggak menjadikan ini sebagai karir utama lagi gitu? Iya, gue udah sempet nanya sama istri gue harus gimana. Dan gue waktu itu ada manajer yang baru tuh tahun 2007 ke 2008 yang sampai sekarang masih jadi manajer gue. Ada satu lagu yang gue bikin yang gue tawarin ke label yang saat itu masih menaungi gue, dan waktu lagu ini gue kasih ke dia bilang ini lagu berat banget, orang Indonesia nggak ngerti. Ini bukan tipe-tipe lagu yang orang Indonesia akan tangkap, karena yang lu ceritain di sini tuh sesuatu yang nggak semua orang jalanin. Akhirnya gue keluar dari label dan lagu itu sempat mandak tuh 2008. Udah gue bikin lagunya. Tapi ternyata 2009 lagu itu yang akhirnya dipakai sama provider telco. Lagu itu online. Kenapa lagu online itu bisa dibikin? Karena waktu gue stres dengan kerjaan dan gue pelarian ke main game sampai 3 hari nggak mandi, itu kayak jadi satu momen dimana gue sadar mungkin bukan cuma gue yang ngalamin kondisi seperti ini loh. Waktu awal tahun 2000-an kita mungkin belum browsing pakai ini, tapi kita udah ngerti lah 2007 2008 gimana serunya mulai pakai internet untuk bisa menjelajah dunia internet. Friendster saat itu kayak testi di kolom ini orang gitu, komentar. Kita juga waktu itu pelan-pelan udah mulai kenal Facebook baru, YouTube juga udah ada walaupun belum kayak sekarang, tapi udah makin seru aja lah gitu. Dan gue kepikiran kalau gue main game online aja bisa kayak gini, berarti mungkin orang lain mungkin punya pengalaman yang sama. Terus gue tanya sama teman-teman gue yang kantoran, lu kalau ngantor gimana? Iya, kadang-kadang kalau udah bosen kita pengen colong-colong aja Yahoo Messenger, YM chat orang-orang, tapi kalau pas bos balik lewat kita balikin ke kerjaan, tinggal klik doang kan, nggak kelihatan. Kalau misalnya lu pengen buka website yang lu nggak bisa buka, zaman dulu kita pakai proxy. Proxy itu sama kayak zaman sekarang VPN, cuman sistemnya tuh lebih ribet aja gitu, lebih mesti kayak masukin IP address lu secara manual. Kalau sekarang VPN lu bisa langganan, jadi lu di Indonesia lu bisa nonton tontonan yang nggak ada di Indonesia, misalnya Netflix Amerika lo bisa tonton gitu kan pakai VPN. Kalau zaman dulu namanya orang taunya proxy. Ya hal-hal seperti itu yang gue gabungin. Terus gue lihat, jadi lo kalau misalnya lagi nggak di dalam kantor, lo lagi keluar gitu, lo penasaran nggak sih pengen nyambung ke internet? Iya men, kita jadi kalau makan siang pun kemana-mana kita cari tempat yang punya wifi. Nah itu semua gue gabung jadi satu, jadilah lagu online itu. Dan gue belajar, instead of gue berusaha nyeritain saat itu kehidupan gue yang gue mau mengada-ngada gitu, bilang, weh gue udah sukses, gue udah sama label. Enggak, yang gue lihat justru saat itu yang ada di tangan gue apa. Dengan tidak ada support untuk berkarya lebih lanjut, ide-ide gue nggak disokong, atau misalnya gue juga ngerasa gue nggak bisa bikin cerita yang bombastis kayak gimana, gue balik lagi ke rootsnya adalah lo cerita apa yang lagi lo lewatin aja. Jadilah lagu online itu. Karena kadang-kadang titik terberat kita ngalamin sesuatu, mungkin itu sesuatu yang terjadi supaya titik terberatnya itu bisa jadi fondasi untuk masuk ke level selanjutnya. Kan ada ungkapan yang bilang the obstacle is the way. The obstacle is the way. Jadi
justru waktu tantangannya, challenge-nya adalah gue nggak punya apa-apa lagi yang bisa gue ceritain selain karena gue stres, gue main game online. Oh ternyata ketergantungan online itu nggak cuma gue doang, semua orang juga udah mulai. Dan bahkan itu mungkin harus gue akuin itu agak gue lebay-lebayin karena mungkin nggak semua orang setergantungan itu. Tapi ternyata beberapa tahun setelah itu everybody semakin relevan. Makin kesini juga orang lihat kayak iya benar juga ya, kita jadi ngalamin seperti itu. Nah di situ gue baru lihat strength dari musik rap itu seperti apa. Jadi lagu online itu ada dari tahun 2008, tapi benar-benar baru naik ke permukaan tuh 2009 awal, dan makin naik waktu ternyata manajer gue dihubungin bahwa telco provider saat itu IM3 Indosat pengen pakai lagu itu untuk jingle. Di situ baru gue nyadar kenapa mereka suka banget kerjasama sama gue untuk bikin lagu rap nyertain soal produk mereka. Kayak yang tadi gue bilang, dalam 1 menit gue bisa nyertain feature-feature IM3 saat itu sebanyak mungkin dibanding orang cuma nyanyi atau cuman lu tinggal bilang lu mau bilang apa, gue bisa tulis itu jadi lirik. Sampai hari ini, sampai tahun ini masih ada beberapa kerjaan yang gue kerjain berdasarkan pengalaman dari online tahun 2009 sampai sekarang 2021. Bisa dibilang gue ngelewati pandemi masih dengan formula yang sama, gue nulis lagu rap untuk nyerita soal entah itu brand atau produk. Masih terjadi sampai sekarang. Dan menarik tadi lu bilang, jadi the obstacle is the way gitu. Dan lu melihat seperti itu untuk banyak hal asli, artinya orang yang kerja mungkin bidangnya bukan hanya musik gitu. Dari observasi lo gitu mungkin. Kalau gue ngeliatnya iya, untuk semua orang kadangkala rasa kita nggak nyaman ngadapin halangan itu yang bikin kita mungkin nggak bisa tembus ke level selanjutnya. Dan itu kalau dari pengalaman lo apa yang mungkin atau saran gitu ya, at least dari perspektif lo, ini secara subjektif of course, tapi saran lo untuk mungkin kita yang sedang mengalami momen seperti tadi, mungkin sedang down, sedang menghadapi tantangan yang dia merasa ini berat banget gitu. What kind of suggestion yang bisa lo kasih untuk menghadapinya dengan lebih baik gitu? Menghadapi at least mungkin self talk tertentu atau apa gitu. Itu tadi sih kalau menurut gue seperti yang tadi gue bilang, the obstacle is the way. Kalau lo punya bisnis atau lo punya sesuatu yang lo rasa ada challenge-nya, kadang-kadang kalau kita nggak mau ngelewatin batas itu, ya lo nggak akan sampai di level selanjutnya. Sama kayak lo main game gitu, main game boss levelnya yang harus lo lewatin supaya bisa masuk ke level selanjutnya. Oh, dan biasanya semakin tinggi levelnya semakin berat. Makin berat. Dan lo baru bisa layak naik to the next level, memang lo harus ngalahin bos itu. Kenapa? Karena di next level challenge-nya lebih gede lagi. Challenge-nya lebih gede lagi. Jadi kalau gue mau petain diri gue dan studio gue, studio pertama gue minjem punya temen, pakai mikrofon sekenanya. Akhirnya bisa punya komputer sendiri, tapi masih pakai mikrofon sekenanya. Habis itu upgrade lagi ke komputer sendiri yang lebih baik dan udah mulai proper pakai mikrofon kondenser buat recording. Naik lagi level, studio gue udah punya speaker monitor yang proper, punya sound card, terus kayaknya lokasinya di rumah gue udah bisa setup lebih baik. Next level lagi adalah gue mesti ngeliat gimana caranya supaya production gue tuh nggak terbatas di sound yang gue suka dan gue paham untuk ngerjain. Kenapa? Karena balik lagi, gue orangnya nggak bisa main instrumen. Jadi gue rekrut akhirnya temen gue dari SMA yang mungkin dia nggak terlalu into hip hop atau production kayak gue saat itu, tapi dia taste musicalnya lebih bagus.
basicnya tuh lebih klasik. Dia bisa main macam-macam instrumen dan kita jadi tim yang lebih solid. Jadi di obstacle-nya saat itu adalah gue gimana caranya gue naik ke level selanjutnya, tapi kan gue nggak mungkin sendiri. Gue mesti berani untuk berbagi dengan orang lain. Gue mesti berani untuk spend lebih, cari alat-alat yang lebih proper. Tapi dengan tools yang lebih lengkap, gue bisa nerima proyek yang lebih gede. Nah, awal-awalnya kita berdua nih sama teman gue ini bolak-balik cuman ke rumah gue. Sekarang kita punya the same equal studio rumah gue di sini, sama teman gue juga setup studio yang sama, jadi kita bisa kerja kirim-kiriman file lebih baik daripada sebelumnya. Terus gue pernah harus ngerekam klien di mana mereka pengen somehow bos-bosnya tuh yang nyanyi lah di sebuah konten untuk lokal internalnya mereka. Kita dapat bayaran lumayan gede, tapi kan kita nggak mungkin bawa bos-bosnya ke rumah. Kira gue bilang sama teman gue, oke, naik level lagi, kita harus punya studio yang mobile-nya. Jadi kita punya set studio yang bisa kita bawa kemana aja. Jadi kalau misalnya lihat dari awal, challenge-nya adalah gimana caranya gue bikin musik yang lebih bagus. Karena kalau cuma gue sendiri terbatas. Lagu online itu musiknya pure gue sendiri. Tapi makin kesini gue bisa terima kerjaan dan challenge untuk ngerjain musik yang lebih kompleks, yang mungkin genrenya bukan gue, karena gue kerja sama teman gue. Challenge-nya adalah gimana cara gue bikin musik yang nggak cuma taste gue, tapi bertanggung jawab secara kualitas musikal. Nah ini gue mesti masukin orang. Tapi akhirnya gue masih berbagi budget sama dia. Tapi gue bisa ambil kerjaan lebih banyak. Terus dapat challenge lagi tuh, mesti ngerjain. Kalau klien bos-bos mau disuruh ke rumah nggak bisa. Gimana caranya? Kita punya studio yang mobile sekarang. Jadi gue yang bisa samperin mereka ke kantor. Bisa tektokan lebih lanjut lagi. Itu sesuatu yang menurut gue dari waktu ke waktu lu ketemu sama challenge dan lu cari tahu gimana cara ngadepin challenge-nya, justru jalannya di situ untuk lu growing. Gue ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya masih banyak banget yang pengen gue tanyain. Tapi kita ngobrol. Tapi moga-moga ini oke ya, karena gue nggak ada planning jawabnya, lu tanya gue jawab. Iya, dan gue kan seperti gue bilang tadi, ini emang kita unscripted dari apa yang lo respon. Jadi gue tergantung respon lo apa, gue bisa bergerak ke sini gitu kan. Tapi maksudnya gue khawatir gue nggak menjawab dengan proper nih. No. Very much menurut gue insightful gitu. Dan gue mau tanya soal industri musik secara umum gitu, khususnya di Indonesia gitu. Kalau kayak misalnya ada musisi dari luar negeri datang ke Indonesia, misal dia buat album baru terus dia tour gitu kan, gue melihat ya orang ngeluarin duit beli tiket untuk nonton musisi tersebut gitu, konsernya gitu. Sedangkan kalau musisi Indonesia gitu, gue merasa pada umumnya, mungkin gue yakin lo lebih tahu daripada gue tentunya, cuman secara umum gue ngeliat gitu ya sebagai orang awam, jarang gue sekarang melihat atau mungkin apresiasi masyarakat terhadap musisi lokal sendiri gitu. Yang jarang, kayak satu si musisi ini bisa ngeluarin album terus dia tour gitu, kemudian masyarakat, oh ngeluarin album nih, gue pengen nonton gitu, gue beli tiketnya. Biasanya dengan sponsor tertentu sehingga orang nggak harus bayar atau bayar sangat rendah. Gue melihat itu seakan-akan apresiasi kok berbeda ya antara musisi lokal dengan musisi dari luar gitu. Tapi apakah lu melihat seperti itu juga, dan menurut lu kenapa gitu? Kalau memang seperti yang lu bilang, musisi luar, mereka terutama misalnya dari Amerika gitu, mereka punya industri musik yang sudah lebih established, lebih kuat. Buat mereka travel ke negara kita itu lebih kayak ya udah, masih mereka punya audience tuh dipuasin lah untuk tahu, karena mereka tahu mereka bisa promosiin sekencang-kencangnya ke seluruh dunia, lebih klop lah daripada kita caranya mereka running industrinya.
udah tahu misalnya mau promosi seperti apa, mau tour seperti apa, how you make money out of tour and merchandising. Dan sesuatu yang datangnya dari sana, corong mereka tuh lebih gede dibanding kita. Makanya masuk ke sini. Mereka ini adalah masyarakat. Misalnya musisi luar. Oke. Jadi mereka bisa punya audience lebih gede, tapi di kota-kota besar. Iya. Di kota-kota besar. Nah, yang banyak orang mungkin nggak sadar, sesuatu yang warnanya lokal itu selalu punya hati di tempat orang lokalnya sendiri. Jadi, I think musisi yang di Jakarta atau di kota besar harus lebih ngelihat Indonesia secara luas dibanding ngelihat apa yang orang luar berusaha lakukan untuk masuk ke sini. Karena menurut gue kecil kemungkinan rapper dari luar datang terus manggung ke panggung-panggung di kabupaten. Iya. Tapi kalau lu ngerti gimana caranya nge-grab audience lo lebih luas di panggung-panggung di daerah, lu sebetulnya bisa. Dan gue ngerasain nih pas sebelum pandemi ikut tour sama salah satu brand di mana kita manggungnya tuh di panggung-panggung yang lebih kecil, bukan panggung ibu kota, bukan panggungnya juga gak kecil-kecil banget, tapi bukan di panggung-panggung ibu kota provinsi, tapi lebih kayak kabupaten. Dan itu orang datang bayar atau? Acaranya sebetulnya belum bisa dibilang mereka bayar karena memang dari produk ini, produk ini yang bikin acaranya free. Tapi kan lu tetap punya audience, lu tetap bisa ngebangun audience itu. I think kalau dari sudut pandang musik rap, yang mesti dilihat tuh gimana caranya gue berkarya untuk orang Indonesia lebih luas dibanding gini. Ini Indonesia, sana Amerika jauh banget. Kalau gue jadi rapper pengen memuaskan diri gue untuk masuk ke standar bahwa, gue rapper yang hip hop banget menurut ala Amerika. I think I'm wasting time untuk ngelihat apa yang orang Indonesia pengen denger. Tapi ini pun masih jadi PR gue, karena gue pengen banget tuh hip hop Indonesia tuh juga punya audience lokal yang gede. Dan menurut gue bisa. Tapi it's gonna takes time untuk kita ngerti finding our own identity in hip hop Indonesia seperti apa. Identitas kita sebagai rapper Indonesia tuh ada di mana sih? Menceritakan apa sih? Atau style musiknya seperti apa? Kalau lu denger musik-musik hip hop Amerika Latin yang cenderung jatuhnya kayak reggaeton. Maksudnya kayak kalau menurut gue mereka kayak nemuin sendiri hip hop ala mereka. Atau kalau misalnya lo dengerin hip hop Afrobeat gitu di Afrika, itu juga mulai nemuin stylenya sendiri. Menurut gue Indonesia juga bisa nemuin hal yang sama. Kalau sebagai rapper lo pengen musik lo tuh coba lo cerna ke dalam deh ya. Di daerah itu musiknya seperti apa? Karena sometimes jadi rapper itu sangat rentan ketemu ego bahwa menurut gue hip hop yang keren tuh seperti ini. Menurut gue hip hop itu harus seperti ini. Gue harus sesuai mungkin, seasik mungkin, sekeren referensi gue si rapper ini di Amerika. Jadi referensinya kembali ke situ lagi kebanyakan. Which is menurut gue yang mana menurut gue nggak masalah sebenarnya lo jadikan mereka sebagai inspirasi. Tapi kalau lo pengen bangun karir di Indonesia, pada akhirnya lo akan berusaha membangun audiens masyarakat Indonesia. Gimana caranya orang-orang yang suka dengerin dangdut, koplo, atau disco tanah namanya misalnya, mau dengerin lo nge-rap. Menurut gue itu sesuatu yang harus dieksplor. Waktu orang bisa cepet relate dengan karya lo, maka mereka akan membuka hati lebih jauh. Tapi kalau misalnya yang bisa relate sama karya gue cuman orang-orang di Jakarta atau orang-orang di kota gede, ya berarti audiens gue cuma akan di situ. Kalau gue mau memperluas audiens gue lebih rata ke seluruh Indonesia,
gue perlu melihat Indonesia dan gue perlu tahu sendiri mereka tuh suka dengerin apa. Kayak memahami kehidupan mereka juga gitu. Iya. Salah satu audiens terbesar hip hop di Indonesia ini ada dari Indonesia Timur. Dan itu banyak banget. Lu coba perhatiin lagu-lagu rap Indonesia Timur. Itu yang tadi orang bilang tuh cenderung nempel ke disco tanah gitu. Banyak sound-sound yang progresinya itu aja. Progresinya itu aja gitu. Chordnya kurang lebih muter-muter di chord yang itu aja. Tapi lu bisa nyanyi dengan cara nyanyi yang berbeda, atau lu bisa nyanyi dengan lagu yang berbeda. Dan itu yang lagi gue riset sekarang. Gue lagi bikin satu mini album EP yang isinya tuh salah satunya ada lagu yang khas nuansanya tuh kayak denger musik hip hop Indonesia Timur. Itu yang gue sangat seneng kalau dengerin sebuah rapper dari daerah datang dengan identitasnya sendiri. Mereka nggak akan dengerin kayak rapper siapapun dari luar. Tapi somehow begitu mereka perform, justru audiens lokalnya pecah banget. Berarti ada sesuatu di situ. Orang relate banget ya. Iya. Belum lagi dialek atau logat lokal. Anak-anak Indonesia Timur itu kalau ngomong menurut gue keren banget. Mereka punya gaya bahasa yang walaupun ngomongin bahasa Indonesia tapi cara mereka ngomongnya tuh kayak slangnya sendiri. Itu keren dan itu gue seneng banget dengerinnya dan gue berharap coba kita lebih pengen ngelihat gimana caranya kita bercerita dengan cara kita sendiri dibanding cuma ngelihat apa yang lagi rame di luar. Karena selamanya lu akan jadi follower, lu akan jadi ngikutin apa yang lagi rame. Nggak apa-apa kita pelajarin musiknya, nggak apa-apa kita pelajarin stylenya, tapi essence dari apa yang lu ceritain kalau misalnya orang Indonesia ngerti, lu punya chance audience yang lebih luas dibanding kota besar doang. Dan bukan ngikutin, belajar dari K-pop. Mereka bangga dengan bahasanya sendiri. Gue yakin kalau kita juga mau ngangkat apa sih gregetnya dengerin musik rap dengan lirik bahasa Indonesia sendiri, begitu kita bisa nemu poinnya di mana orang, wah gila dia secara lirik keren banget nih bahasa Indonesianya. Itu jalan masuknya supaya industri rap Indonesia juga bisa dibangun. Waktu orang udah mulai care isi lirik seperti apa, waktu isi lirik rapper-rapper lokal berbahasa Indonesia bisa jadi quote, menurut gue itu momen dimana kita bisa ngebangun industrinya di sini. Kata-kata sudah bisa dijadikan quote, salah satu kayak indikator gitu, ini sudah semakin di appreciate dan semakin menjadi bagian dari masyarakat. Mungkin 2-3 pertanyaan terakhir nih. Oke. Yang pertama terkait membaca dan menonton. Lu suka membaca dan nonton film kah? Kalau iya, ada nggak buku atau film favorit? Membaca, gue suka. Tapi kadang-kadang sekarang membaca itu banyak banget loh yang bisa ditonton. Kayak misalnya lo ke channel YouTube pun kadang-kadang gue suka follow beberapa channel-channel yang filosofi. Ada satu channel yang dia suka ngubah quotes atau kata-kata orang ngomong jadi kayak drawing animation gitu. Apa lagi namanya gue lupa. Ada juga channel YouTube School of Life. Gue suka banget ngikutin kayak gitu. Ada juga satu yang gue suka banget, Einzel Ganger namanya. Dia suka ngebahas soal filosofi stoik. Stoik. Itu juga gue suka ngikutin. Tapi kalau baca, gue santai aja sih, baca bisa novel, bisa baca komik kadang-kadang. Ada buku yang at least mungkin lebih dari satu, tapi satu yang saat ini terpikir gitu yang sangat berkesan. Banyak banget. Kalau tanya buku, lebih banyak buku Star Wars yang bisa gue ceritain. Tapi kalau ngomong soal Star Wars itu juga antara buku sama film gue suka banget. Karena Star Wars itu sebetulnya bukan cuma soal ruang angkasa dan lightsaber dan laser-laseran. Kalau seseorang suka banget ngikutin Star Wars, lo akan bisa lihat itu bicara soal balance. Asik. Antara sisi yang pengen ngobrak-ngabrik sama sisi yang pengen
menjaga hal-hal yang positif. Ternyata nggak bisa kalau cuma satu sisi. Wah, jadi ngomong filosofi nanti. Tapi Star Wars itu ada filosofinya sebetulnya. Kayak kalau misalnya lu ikutin Star Wars nggak? Ya, gue ikutin. Kalau lu lihat Star Wars yang film nih misalnya, kan mereka kan ada old trilogy, prequel trilogy sama sequel trilogy. Old trilogy itu Star Wars 4, 5, 6. Yang ada Darth Vader, udah ada bentuknya tuh hitam dengan Luke Skywalker. Tapi kalau yang 1, 2, 3 itu sebelumnya. Nunjukin di mana Jedi itu lagi berjaya jadi orang-orang yang pokoknya menjunjung kebaikan, menjunjung pembela kedamaian. Tapi justru di tengah segala sesuatu yang mereka sangka perfect, mereka lupa untuk ngelihat ke dalam dan lebih fokus ke gambaran besarnya, gambaran sesuatu yang ideal, padahal dunia tidak seideal itu. Baru di situ muncul orang yang ngambil kesempatan untuk bilang bahwa ternyata Jedi itu nggak adil lewat politik yang jadinya namanya ini karakter namanya Chancellor Palpatine. Waduh, jadi panjang banget gue ceritain. Tapi yang gue suka gitu gini, dalam hal yang lu sangka baik, kalau semuanya juga terlalu baik dan lu nggak berani untuk melihat celaknya, lu nggak bisa berkaca untuk memperbaiki diri lu sendiri. Tapi kalau lu cuman sekedar dipenuhi hasrat mencapai sesuatu, ntar lu jadi ke dark side juga yang terlalu fokus bahwa segala sesuatu is all about passion yang lu pengen lu rasain. Jadi kalau lu nggak punya passion, cuman pengen netral aja, pengen adem ayem aja, pokoknya semuanya harus positif, nggak bagus juga. Full negatif juga nggak. Justru yang gue nemuin adalah biasanya mereka yang lebih bisa bertahan lama adalah yang ngerti bahwa sometimes you need to get your hands dirty, tapi lu tetap harus punya standar value yang tepat, prinsip. Menurut gue dunia Star Wars tuh seru banget, kompleks. Ada orang bisa baik karena orang jahat, ada orang yang jadi bisa jahat gara-gara orang baik. Wah itu. Kalau tanya buku-buku kayak gimana, lu kalau pengen lihat filosofi yang panjang lebar, lu lihat Star Wars deh. Kalau film Star Wars, wah film sih yang terpikir, maksudnya yang kayak gue kalau ditanya itu pun gue akan bilang banyak gitu. Cuma mungkin yang saat ini terpikir film yang kasih gue waktu mikir sebentar. Film apa ya yang baru-baru ini mind blowing buat gue ya? Wah, gue jadi ngeblank nih kalau ditanyain film. Mungkin lu pancing deh, kalau misalnya lu sendiri maksudnya contohnya film yang gini. Oke, mungkin karena genre bisa beda-beda. Film yang mungkin impactful buat diri lo. Kayak mungkin mengubah perspektif lo tentang sesuatu, atau just impactful, mungkin bentuknya bisa beda-beda. Saking banyaknya gue bingung mau cerita film apa ya. Asli gue ngeblank. Kalau gitu ini film. Gue tadi pertanyaan selanjutnya, ntar kalau misalnya kepikiran. Oh ya boleh. Go back. Ini tadi dua pertanyaan terakhir sebetulnya yang mau gue tanya ini. Yang pertama, kalau dari perjalanan karir tadi ada dengan begitu banyak naik turunnya, dengan lu juga melewati, gue yakin ada kegagalan juga yang pasti dia lalui gitu kan. Nah, tapi bicara soal filosofi tadi gitu ya, lu philosophically lu melihat kegagalan seperti apa sih? Kegagalan itu seperti apa ya? Kegagalan itu justru menurut gue kesempatannya untuk lo kayaknya panjang banget tuh jawabannya, tapi kegagalan itu kesempatan untuk lo jujur sama diri sendiri.
Sometimes kalau gue ngerasa gagal, kadangkala yang bikin sakit itu adalah kalau gue menolak untuk melihat realita yang ada dan berpikir bahwa gue layak untuk sesuatu. Gagal itu bakal berasa lebih sakit kalau gue entitled bahwa hanya karena gue sudah berusaha segini jauh, harusnya gue dapat sesuatu sesuai dengan standar yang kalau misalnya lu udah berusaha segini, harus lu dapat segini. Tapi mungkin dengan gue gagal dan gue jujur dengan entah itu kesalahan, entah itu dengan ketidakmampuan gue, yang gue dapat adalah pelajaran yang bikin gue bisa sadar, oh iya, di sini nih gue salahnya di sini. Kegagalan itu menurut gue bukan sesuatu yang jelek kalau misalnya lu mau jujur. Gue bisa bilang waktu gue ngerasa gagal sebelum gue bikin lagu online, gue jujur udah terbuai dengan di bawah sebuah record label, dimana gue pikir apapun yang gue bikin yang penting dipromosiin pasti akan naik. Enggak juga. Dan di situ gue banyak bikin lagu yang menurut gue lebih kayak filler aja, lupa lagi untuk ngelihat dari sisi hidup gue apa yang gue mau ceritain. Just trying to be seseorang yang udah ngerasa established dalam sebuah label rekaman. Ya udah gue tinggal bikin apa aja, yang penting gue pengen lagu tipe ini, gue pengen lagu tipe musik ini, gue pengen lagu yang compile kolaborasi sama banyak orang, tapi gue lupa lagi untuk ngeliat ke dalam apa sih yang harusnya gue ceritain soal diri gue sendiri. Waktu gue ngerasa gagal, akhirnya gue sadar kalau gue mau jujur, dalam kegagalan itu ya memang ada hal-hal yang kurang dari gue. Banyak orang ngerasa kayak gagal itu kayak momen hancurnya realita lo, kayak aduh ternyata gue nggak mampu nih mencapai target. Tapi gagal itu harusnya ditempel sama kejujuran sih, karena kalau enggak lo akan ngerasa lebih hancur dari sebelumnya. Tapi kalau misalnya lo gagal dan lo terima realitasnya bahwa there are things, ada hal-hal yang gue bisa lakukan lebih baik di kesempatan selanjutnya, gagal itu ya jadi pelajaran. Tapi bukan cuma pelajaran sih, bisa jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Katanya orang kalau patah tulang, anak gue pernah patah tulang, justru di tempat yang patah tulang begitu sembuh harusnya itu jadi lebih kuat dari sebelumnya. Akan tumbuh sendiri ya, terutama kalau lu masih muda. Mungkin kalau lu muda dan lu banyak gagal, lu punya kesempatan untuk lebih memperkuat diri lu supaya jadi lebih kokoh daripada sebelumnya. Jadi kalau lu masih muda, nggak apa-apa gagal. Nggak apa-apa gagal yang banyak, karena biasanya lu akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dan nggak akan terasa selalu seberat itu gagalnya kalau lu memang tahu tujuan utamanya, purpose-nya apa. Ini kan cuman setback, pasti lu akan nemuin selahnya lu sendiri nanti mau jadi seperti apa. Lu mau jalanin usaha lu seperti apa. Moga-moga tuh bermakna ya. Gue nggak selalu bisa nemuin, tapi lebih jujur jadinya dibanding gue pikirin panjang-panjang sebelumnya. Dan gue kayak liat lu juga kayak bukan, gue melihat tadi saat lu berdiam dan berpikir, bukan berpikir gue jawabnya apa ya, itu energi yang gue rasakan gitu adalah gue melihat lu reflect aja ke belakang gitu, seakan-akan apa ya dari perjalanan gue yang gue rasakan seperti itu. So ya. Jadi pertanyaan tadi kan gagal menurut gue apa? Iya. Menurut gue gagal itu sesuatu yang baik kalau lu mau jujur. Karena kadang-kadang gagal tuh ngerasa kayak lu pengen nyalahin external source. Gara-gara ini nih, gara-gara kondisi industrinya nih lagi begini, gara-gara pandemi nih. Tapi kan kalau kita mau jujur sama gagal,
lu lebih punya kapasitas hati yang terbuka untuk ngelihat mungkin ada yang bisa gue perbaikin. Untuk selanjutnya gue lebih kuat lagi gitu di kesempatan selanjutnya. Nggak cuman nyalahin kondisinya. Kalau atlet gagal kan mereka kan tahu bahwa yang bikin mereka nggak bisa sampai ke level selanjutnya bukan karena apa salah orang ya kan, merekanya yang mungkin nggak mempersiapkan diri cukup. Ada yang lebih mampu gitu. Mereka yang mampu mungkin sebelumnya pernah gagal. Atau mungkin mereka pikir sudah cukup tapi ternyata belum. Iya. It's okay to fail. Gagal harus ditemani kejujuran. Kalau gagal ditemani ego nanti jadinya nyalain orang. Gagal harus ditemani kejujuran. Karena kalau ego yang jadi temannya malah nyalain orang ya. Last but not least, kalau tadi kita bicara gagal, sekarang kalau bicara soal kesuksesan gitu, ada nggak perubahan bagaimana lu melihat sukses dulu dengan sekarang? Kalau dulu gue sangka sukses itu apa ya, going to the top. Going to the top dimana lu makin tinggi, lu bisa terkenal ini, lu bisa terkenal secara nasional, lu bisa mungkin dapat award apa, pokoknya naik terus. Tapi akhirnya gue sadar ujungnya mana. Sekarang gue ngeliat sukses itu memang harus ada target yang lu capai. Tapi lu selalu akan refine sukses itu setelah beberapa periode hidup, setelah beberapa season hidup lu. Waktu lu muda lu pikir terkenal bisa ngasilin, tapi makin gue kesini sukses itu adalah momen-momen happy yang bisa gue ciptakan, yang bisa gue nikmati dengan orang-orang yang gue sayang sebagai akibat dari usaha gue bekerja. It's no longer, bukan lagi soal seberapa viral atau seberapa banyak audience kalau gue bikin karya, berapa banyak yang nonton, seberapa gedenya uang yang bisa didapat, tapi hasil dari capeknya itu gue tahu gue bisa nikmatin sama orang-orang yang gue sayang. Saat ini dalam fase hidup gue, sukses itu seperti itu, successfully enjoying the effort dengan rasa content, karena lo tahu lo bisa nikmatin hasilnya dengan orang-orang yang gue sayang. It's beyond. Jadi gini, gue udah nggak ngukur diri gue dan orang lain lagi. Gue udah nggak ngukur kayak sesukses siapa, seviral siapa, sebanyak views siapa. Karena ujung-ujungnya udah berusaha segini jauh, terus nanti lo enjoy-nya sama siapa? My family, keluarga gue belum tentu ngerti gimana rasanya sampai di titik dimana lagu ini jadi sukses nasional, diterima. Buat mereka ya hidup mereka di fase mereka. Kalau misalnya gue bilang gue rapper yang sukses tapi gue juga nggak ngeliat istri gue bisa mencapai tujuannya dia, cita-citanya dia, impiannya dia, berarti gue cuma fokus sama diri gue sendiri. Jadi saat ini sukses itu adalah contentment yang gue rasain dengan kerja keras gue, tapi gue bisa nikmatin dengan keluarga gue. It's fulfilling, jauh lebih penuh dan menyenangkan dibanding lu ada di sosmed dan lu berusaha tunjukin bahwa gila hidup gue asik banget lo. Enggak, hidup gue udah asik, lu nggak perlu lihat. Tapi di rumah hidup gue enak banget. Gue bisa bangun pagi tanpa perlu mikir siapa yang harus gue senengin kecuali keluarga gue. Take my time gitu di rumah. Gue seneng kalau gue bisa manggung, gue seneng kalau gue bisa bikin lagu yang bagus, gue seneng kalau gue bisa
ngerjain kerjaan untuk klien, ngerjain jingle, ngerjain scoring. Tapi by the end of the day, baliknya ke rumah. Dan hal yang bisa gue nikmatin tanpa gue posting, tanpa gue ngikut standar ukuran kesuksesan. Kalau lu bisa taruh sesuatu bawa ke sana, hidup lu oke banget. No, hidup gue udah oke. Tanpa perlu lu lihat, gue sangat oke dengan hidup gue yang tidak gue posting itu, dan gue bisa nikmatin. Akhirnya hal-hal yang lain menurut gue lebih kayak sosial media ini distraction, karena kita jadi ngukur sukses itu menurut kayaknya gue harus traveling kayak orang ini deh, kayaknya gue harus pakai baju kayak gitu di pantai itu baru kayaknya gue udah nyampe sesuatu. No, you can actually be content dengan kehidupan lo di rumah dan lo ngerasa fulfill kalau lo tahu apa yang harus lo appreciate. Kalau kita tahu apa yang perlu kita appreciate. Iya. Moga-moga masuk nih, karena gue ya lo tanya gue jawab, tapi senyatanya itu yang lo tanya itu yang gue keluarin. Dan speaking of appreciate, gue sangat appreciate waktu yang lu luangkan ngobrol-ngobrol di sini. Tapi sebelum gue tuh tadi udah kepikiran belum jadi film? Kembali sedikit. Balik sedikit ke film ya. Yang saat ini terpikir. Ada beberapa film yang menurut gue bagus. Tapi gue bingung mau nyari yang mana yang menurut gue paling. Atau lu sebutin aja, nggak apa. Kalau lebih dari satu pun that's okay. Gue ada satu film musikal yang gue suka, tapi bukan karena kisah cintanya aja. Nonton La La Land nggak? Nonton. Karakter cowoknya. Si Ryan Gosling. Dia sangat peduli, care soal rootsnya jazz. Yeah. Dia udah pernah ngerasain tour dengan band yang besar, yang udah sampai sesi foto segala. Tapi somehow dia tetap ngerasa ada sesuatu yang kurang gitu di situ. Bukan di situ yang dia cari. Kalau kita ngomong soal idealnya, harusnya the boy and the girl ends up together. Enggak. Tapi tetap dia ngerasa fulfilled waktu dia tetap ngerjain musiknya, dan akhirnya dia punya cafe bar yang dia udah jazz clubnya itu yang dia suka. Menurut gue walaupun kelihatan namanya ya, tapi gue bisa nangis nonton film itu bukan karena love story-nya, karena seberapa dia suka sama sesuatu yang dia sangat passionate. Passionnya dia di situ di jazz, dan walaupun dia udah punya kesempatan untuk populer melebihi segala-galanya, walaupun kisah akhirnya gitu dia nggak selalu end up dengan orang yang dia inginkan, tapi lu bisa lihat bahwa dia ngerasa content dengan yang dia pilih untuk lakukan. Waktu lu udah sampai di titik dimana lu punya kesempatan untuk ngelihat uang atau fame lebih daripada yang pernah lu bayangin sebelumnya, tapi somehow lu tetap pilih kehidupan yang mungkin nggak seglamor yang kesempatan lu bisa dapatkan, tapi lu bahagia di situ, lu senang di situ. Kita kadang-kadang selalu ngelihat kayak sukses itu is all about seberapa banyak yang bisa kita accumulate. Kalau dari film itu, gue justru lebih nangis lihat si karakter Ryan Gosling, karena it's not about how much you can accumulate, but how much you can appreciate apa yang jadi passion lo. Dan itu akan jauh lebih bertahan lebih lama dibanding kita ngerasa accumulate lalu dolar naik turun, lu mau kriptoan, Bitcoin naik turun. It's not about seberapa banyak yang bisa di-accumulate, tapi seberapa banyak lu bisa appreciate passion lo. Either it's music, keluarga, atau orang-orang yang penting di hidup lo. Jadi lu nggak pernah bandingin diri lo sama orang lain. Kalau menurut gue racun yang bikin kita salah langkah itu di sosmed itu adalah comparison. Dan gue senang dia bisa nemuin passionnya di akhir film. Dan di akhir obrolan ini gue mau mengucapkan terima kasih banyak. Dan gue suka banget karena lo you really take your time gitu sebelum lo merespon. Jadi
semakin terasa bahwa itu dari hati gitu. So gue appreciate banget, even bukan hanya respon lo tapi juga ketika lo berdiam dulu, itu gue sangat appreciate, karena itu for me it means you take it seriously gitu. So gue sangat appreciate itu, waktu lo, energi lo, dan tentunya apa yang lo share juga sangat bermanfaat buat gue, dan gue yakin bermanfaat buat semua yang nyimak obrolan ini. So thank you so much udah meluangin waktunya. Thank you. Dan sama-sama. Terima kasih banyak juga buat lo yang sudah nyimak obrolan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.